Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga desa Bunta, Morowali Utara masih terjebak banjir. Seorang warga desa Torue, Kabupaten Parigi Motong hilang terseret arus sungai. Mantan Kades Siweli Kabupaten Donggala divonis penjara selama 1,5 tahun. Tidak ada penghuninya, paling kalau malam ya buaya. Alasannya gardu tenggelam. Banjir yang melanda wilayah Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara belum juga berakhir. Bahkan ratusan warga desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur saat ini masih terjebak banjir. Kawasan permukiman warga serta areal persawahan dan perkebunan masih terendam. Sudah 1 bulan, lebih 100 warga di Dusun 5, Desa Bunta ini hanya bisa bertahan di dalam rumah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena rumahnya terendam banjir. Anak-anak pun masih diliburkan karena sekolah ikut terendam. Mereka kini hanya bisa belajar dari rumahnya. Tidak ada kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di desa itu. Satu-satunya alat transportasi yang digunakan warga di lokasi tersebut adalah perahu. Namun mereka diliputi kecemasan karena di sekitar permukiman warga yang kini terendam banjir banyak berkeliaran buaya berukuran besar. Warga setempat mengatakan banjir yang berlangsung lama tersebut tidak hanya disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, melainkan aktivitas pertambangan di sekitar desa tersebut. Sebelum maraknya aktivitas tambang, kawasan desa tersebut jarang dilanda banjir dan bahkan banyak menghasilkan padi dan buah-buahan. Ditambah lagi saat sekarang ini dengan masuknya perusahaan smelter. Woi, dampaknya luar biasa parahnya. Tidak bisa bergerak air di pemukiman. Itu saja. Yang pasti semua ini kan ulah dari tangan-tangan dari perusahaan. Terus kalau yang namanya banjir, kami juga paham, Pak. Kami juga paham. Mana itu banjir alam dan mana ini banjir buatan. Kalau ini banjir buatan ini yang sengaja dibuat oleh pihak perusahaan. Ini kan musim hujan, Pak. Saya juga paham. Kalau dibilang banjir alam itu tidak setiap tahun. Nah ini, kok setiap tahun ada apa? Kan begitu. Banjir melanda Kecamatan Petasia Timur dan Petasia Barat, Morowali Utara sejak pertengahan Ramadan lalu. Sejumlah desa di wilayah tersebut terendam banjir. Kondisi banjir saat ini sebagian sudah surut dan warga yang mengungsi sudah kembali ke rumahnya. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Alasannya gardu tenggelam. Kenapa tidak dikasih naik? Kan begitu. Oh, siapa tahu ini, Pak. Ada yang mencurigakan kan kami cari warga desa Torue. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap Muhammad Rizal, warga desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Motong yang dilaporkan hilang terseret arus sungai. Pencarian terhadap korban memasuki hari ketiga, namun belum membuahkan hasil. Pencarian terhadap korban Kamis pagi dilakukan dengan membagi 3 tim. Tim pertama melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet milik Basarnas, sedangkan tim kedua menyisir wilayah selatan sejauh 2,5 km dan tim ketiga menyisir sisi barat sejauh 3 km. Selain itu, tim juga menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sekitar untuk membantu memberikan informasi tambahan terkait keberadaan korban. Tim gabungan menggunakan 1 unit perahu karet, peralatan pertolongan di air dan peralatan medis. Operasi pencarian 1 orang terseret arus sungai di desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Motong. Untuk sementara tim di lapangan lagi melaksanakan pencarian di muara sungai dan pesisir sungai desa Torue. Info terakhir dari hasil pencarian masih nihil, saat ini masih belum membuahkan hasil.
Muhammad Rizal dilaporkan hilang sejak Senin lalu. Saat itu, ia berpamitan kepada keluarganya untuk pergi memanen kelapa. Namun, hingga saat ini belum kembali ke rumahnya. Warga hanya menemukan sepeda motor korban terparkir di pinggir sungai dekat lokasi penggilingan batu. Diduga korban berusaha menyeberang sungai dan terseret arus. Pihak keluarga telah melakukan pencarian mandiri sejak hari kejadian dan dibantu tim SAR gabungan. Namun hingga hari ini belum membuahkan hasil. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Wisata Panta Kapal di Desa Kabunga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala merupakan salah satu objek wisata di Sulawesi Tengah. Namun sayang, destinasi yang satu ini kini sepi pengunjung. Padahal, wisata yang menyuguhkan panorama Teluk Palu ini dahulu sempat viral dan menjadi pilihan wisatawan. Wisata Panta Kapal yang lokasinya tepat di pinggir jalan Poros Palu Donggala ini memiliki keunikannya sendiri. Seperti penataan desain taman yang sebagian besar menggunakan barang-barang bekas, serta keasrian pepohonan dan sejuknya perbukitan. Ditambah lagi dengan adanya spot khusus untuk bersuah foto. Spot destinasi bukit yang satu ini sudah berdiri sejak 2020 silam. Pada awal berdirinya, lokasi ini menjadi wisata primadona yang ramai dikunjungi wisatawan. Bukan hanya dari Donggala dan Kota Palu, tapi juga dari luar daerah. Agak penurunan sedikit itu. Kan awalnya itu viral, masih banyak orang. Iya, mudah-mudahan pemerintah membantu kita untuk ini. Ditata ulang lagi. Ini konsepnya berarti apa? Yang saya lihat ini banyak daur ulang. Itulah, ini botol bekas saya ambil, TV bekas, ban bekas, jet ski bekas, itu saya ambil semua. Meski kini sepi, Irwan selaku pemilik tempat wisata tetap optimis. Suatu saat nanti lokasinya akan ramai kembali dikunjungi wisatawan. Semangatnya tak surut untuk merawat serta menjaga tempat tersebut setiap harinya. Bahkan jam operasionalnya pun tetap sama, buka tiap harinya. Meski demikian, terkadang masih ada pengunjung yang datang. Bukan hanya untuk kebutuhan wisata, melainkan kebutuhan komersil seperti foto prawedding. Adapun tarif masuk ke wisata Panta Kapal ini sebesar Rp5.000 per orang untuk dewasa. Sementara untuk anak-anak tak dipungut biaya alias gratis. Syahrul Cahya melaporkan dari Donggala.